Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummati sholihin alladzina yatamassaku saring matahus sholihin ila yaumiddin. Amma ba'du, sobat R channel global dimanapun kita berada, kemudian senantiasa dalam irodah kodrat Allah, dalam rahmat ridho, inayah maunah taufiknya, dan syafaat Rasulullahnya. Kita lanjutkan pada murojaah yang ke-9, hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisut tasya' An Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sokhrin radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah Abdurrahman ibni Sokhrin radhiyallahu anhu, beliau berkata mendengar sendiri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasul dalam hadisnya ngendikake sesuatu yang saya melarang untuk kalian semuanya, maka tinggalkanlah sesuatu itu oleh kalian semua. Dan sesuatu yang sudah saya perintahkan kepada kalian semuanya, jalaninlah oleh kalian semua perkara tersebut semasa kalian punya kemampuan. Sesungguhnya orang-orang terdahulu itu mengalami kerapuhan, kegagalan, kerusakan, kenistaan, kehancuran, kebodohan, keterbelakangan, ketidaksuksesan. Orang-orang sebelum kalian semua itu dikarenakan dua hal. Pertama, terlalu banyak mempertanyakan kenapa kok dilarang, kenapa kok diperintahkan, dan banyaknya persulayaan, perdebatan, mempermasalahkan, kayak gitu, sehingga dipertanyakan. Dan masalah yang kedua, orang-orang tersebut itu ikhtilaf bi anbiyaihim ala anbiyaihim, selalu mempermasalahkan, berbeda dengan nabi-nabinya. Jadi selalu membuat sensasi dari sensasi yang di luar para nabi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hadis ini bukan hadis otoriter yang memaksakan jalani saja, ndak usah banyak tanya. Faidza sami'tum wa ta'tum, itu kan terlalu otoriter, itu tidak. Melainkan mengajak ke masa, belajarlah dari orang-orang terdahulu, belajarlah dari kegagalan-kegagalan orang di masa sebelum kita, belajarlah dari sejarah-sejarah yang dimana para umat itu tidak bisa mengembang dalam sisi kesadaran, dalam sisi spiritual dan religinya. Jadi bukan hadis yang menciptakan kepada otoriter kekuasaan. Dah kamu mau, ndak mau, harus mau. Nurut saja, ndak usah banyak bertanya. Melainkan ini kembali kepada sisi di mana rahmatan lil alaminnya Allah kepada Rasulnya Allah. Terus delegasi dari Rasul kita, Nabi kita adalah para Nabi dan para Rasul sebelum Nabi kita.
kemandatan dalam rahmatan lil alaminnya. Jadi tidak mengotoriter, itu tidak. Tapi kalau pingin cerdas, kalau pingin informal rohaniah, di mana Islam itu rahmah, disitulah menerima ajaran apa yang dilarang kita tinggalkan, apa yang diperintahkan kita jalankan. Itu pun ada keringanan, mastata'tum, selagi kalian semua itu mampu, la yukallifullahu nafsan illa wisnaha, toh kepenak. Tidak bertangan besi, itu tidak. Dan untuk bisa belajar dari orang-orang masa sebelum kita, karena kita dari membaca bisa mendapatkan ilham ataupun terketuk hatinya, imajinasi, gagasan, buah pemikiran yang diinspirasikan oleh cerita-cerita konon masa dulunya kayak gini, di era Nabi Musa, Nabi Nuh, nabi-nabi yang sebelumnya. Dan selalu bersensasi yang tidak sesuai dengan yang oleh Rasul disukai. Maka di sini kita akan lebih berkomunikasi dengan yang lebih komunitasnya, ataupun supaya lebih ke komunikasi yang komunikatif, ya, yang energi kayak gini ini mangga. Wah, saya judulnya Islam adalah kerahmatan, kan ajaran-ajaran yang memaksa ataupun mengandalkan kekuasaannya. Boleh masuk, kita ngobrol. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Biasanya kan dari unsur alam yang bersifat di bawah. Ini unsur alam yang datang dari sana. Kita ndak usah ngomong, takutnya kita kejebak, takutnya kita dan seterusnya. Atur nuwun atas hadir dan rawuhnya. Kita lagi mencermati lah, mudah-mudahan diberi kecermatan oleh Allah. Amin. Kita lagi munadoroh, merenungkan, menalarkan, saya dan rekan-rekan kami, mudah-mudahan Allah juga dinazirkan, melihatkan dalam Islam itu bukan otoriter, Islam itu bukan harus mau kayak gitu, tapi pembawaan Islam adalah kasih sayang. Maka kemarin sudah saya singgungkan hak prerogatif Allah, sehingga kerelatifan dari sudut manapun kita manusia memandang itu pun bagian dari hak prerogatif yang dari Allah diberikan kepada manusia. Kerelatifan memandang Islam dari mata saja, telinga saja mungkin beda dengan cara memandang pakai otak dan pemikiran, beda cara pandangan hati, beda dengan diri yang lebih cenderung berketuhanan. Karena agama bukanlah Tuhan, tapi agama adalah aturan dari Tuhan itu sendiri lah ya. Apa bagaimana pendapat Anda? Agama yang mengajarkan manusia cara mengerti Tuhan. Oh, cara mengerti Tuhan itu sendiri. Tanpa agama ya tahu, tapi tidak tahu cara berkomunikasi dengan Tuhan itu sendiri. Di sini ini
Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, ada batas-batas mastata'tum. Ada batas-batas di mana selagi kamu mampu, kerjakanlah apa yang diperintah. Tapi manahetukum, tapi dengan apabila yang dilarang, ini kok tidak dibatas-batas dengan selagi kamu mampu meninggalkan, tinggalkanlah. Selagi tidak mampu, jalankanlah. Ini pendapat alam bagaimana? Pendapat saya, Uh-uh. yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah perintah-perintah tentang beribadah Allah. Uh-uh. Yang dimana Allah lewat Rasulullah mengajarkan cara beribadah kepada Rasulullah agar mengerti Allah, alam, dan sekitar. Oh. Yang dimaksud kalau kamu tidak mampu, ya jangan dilakukan. Yang dimaksud itu adalah ketika pemikiran kamu, hati kamu tidak mampu untuk menjalankan perintah-perintah Allah yang dimana berat, maka yang mampu saja itu yang mampu, yang jelas sholat 5 waktu manusia pasti mampu. Ya. Itulah tanda kerahmatan Allah lah ya. Selagi itu tadi Anda singgungkan, supaya manusia itu bisa berkomunikatif ataupun berselaras dengan alam sekitarnya, alam bawah dan alam atas. Yaitu Anda dari atas sih, makanya kita biasanya kok dari bawah, kok ini dari atas. Apakah yang saya pertanyakan? Manusia itu sering mengkali mengklaim ketidakkenalan pada Allah, tapi dalam benak hatinya itu mengenalnya Allah selalu tidak adil. Selalu tidak adil. Itu program yang harus kami selesaikan dulu, itu bagaimana menurut jenengan Stanton? Program yang pertama, di dalam hati mengatakan Allah tidak adil. Ya, ketidakadilannya karena pandangan dari realisasi pemikiran. Iya, pemikiran realita. Maka yang diubah adalah pemikirannya kepada Allah itu sendiri. Pemikiran-pemikiran tentang Allah tidak adil, Allah tidak menyukai, Allah tidak memberikan suatu kenikmatan kepadanya, harus dihilangkan. Hati tidak akan pernah mengatakan bahwa Allah itu tidak adil. Hati, ya, Allah tidak akan mengatakan tidak adil. Tapi itu adalah pemikiran yang masuk ke dalam hati itu sendiri. Itu konsepnya kayak gitu ya. Ya, jadi tatkala pemikiran itu menjadi relungan pemikiran, jadi pembuahan yang baru. Karena masa lalu yang di situ itu memperkenalkan dari orang dulu, mengenalkannya kayak gini, mengenalkannya kayak gini, mengenalkannya kayak gini. Jadi tidak meninggalkan dari orang masa lalu yang selalu memberikan kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Apakah yang kayak gini ini panduan yang tidak bisa dipandu oleh alam ataupun tidak bisa dipandu dengan keagamaan kayak gini? Orang dahulu yang dimaksud dahulu sebelum Rasulullah apa? Kayak gini, umpamanya orang saya itu sering tidak bisa dipandu oleh alam. Enggak kayak gini, contoh orangnya saya itu punya prinsipal yang dari orang tua saya kayak gini, orang tua saya dari orang tua kayak gini, kayak gini. Itu agama, harus mengenal agama. Harus mengenal agama. Dan mengenal Rasulullah. Mengenal Allah dan Rasulnya, Rasulullah dan Allahnya. Sehingga kalau mengenal, setahu saya Allah itu kasih sayang. Tapi lalu di realita nyatanya katanya kasih sayang hanya dirasa, tidak teraba. Mungkin dengan rasa ini bisa selaras dengan Anda alam lah ya. Bisa selaras dengan alam.
Tapi tatkala ketemu dengan manusia, perasaan-perasaan ini mulai hiruk-pikuk karena terkontaminasi dengan kebohongan yang lain, dengan warna-warna cerah yang lain, kayak gitu. Itu bagaimana tatkala sudah terafiliasi, tersambung dan selaras sejalan dengan Anda tidak lagi mendukung, melainkan di situ menyemportif supaya rasa ini lebih membesarkan rasa sekenal saya Allah itu rahmat. Lalu sefrekuensi, seargumen. Kalau seargumen kita bisa merasakan, tapi kalau sudah di luar argumen kami tidak bisa merasakan. Ya, satu argumen dengan Anda. Setelah satu argumen, apakah Anda cuman mendukung ataupun Anda akan membantu kami untuk lebih membesarkan rasa itu? Akan membantu kalian untuk mendekatkan dengan Allah. Dengan penampakan-penampakan yang hanya dilihat oleh orang itu. Ya. Keanehan alam, keanehan langit, keanehan angin, keanehan api, keanehan air cara berjalan kayak gitu. Suara air yang gemericik itu seperti itu. Nah, lebih mendukung dan lebih memberikan fenomena-fenomena untuk menunjang lebih mendekatkan diri kepada Allah. Lebih mendekatkan dan lebih mengenal Allah itu lebih kuat kepada sekenal saya Allah itu rahmat. Rahmat, kasih sayang. Maka dari fondamen kenalilah Allah dari kasih sayangnya saja, sehingga mengecil kalimah dari murka Allah kayak gitu. Sebenarnya Allah tidak akan murka kepada manusia. Iya betul. Tapi kan manusia sendiri yang mengatakan kenal pemikirannya Allah akan murka. Allah tidak akan murka kepada manusia. Allah. Buktinya rahmat kan ya? Selalu dirahmati. Iya, selalu dirahmati, sabaqat nala ghadabi. Terus untuk hadis di sini juga mengajak kepada etika budaya ataupun tata cara orang-orang dahulu yang senantiasa mempertanyakan, mempersoalkan kenapa sih anjing itu hukumnya haram, kenapa itu kok hukumnya tidak boleh. Nah, pertanyaan ini yang jadi merusak kerusakan ketaatan, kerusakan bermetamorfosis ataupun berubah dalam fase ke fase berikutnya. Nah, kenapa tidak boleh dipertanyakan? Karena kalau manusia di zaman itu dipertanyakan adalah bagi mereka yang tidak berilmu. Yang tidak berilmu. Kalau sudah berilmu boleh ditanyakan. Betul. Jadi karena apa? Dengan dia tidak berilmu, maka dia akan mengartikan sendiri apa yang dikatakan tadi. Mengartikannya, dia akan membantah dan terus itu akan menjadi suatu perpecahan. Ya betul. Jadi memang banyak hal yang justru wajib ditanyakan, tapi jangan menanyakan tanpa ilmu. Karena setiap pengendikaan yang sifatnya risalah ilahiyah, rububiyah tentu diterima sami' na wa ta'na. Jelas